Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang Zoom dalam acara seminar proposal Saudari Fadilatul Atika pada siang hari ini. Yang terhormat kontributor 1 yaitu Ayuni Eka Putri, yang terhormat kontributor 2 yaitu Aurel Nisa Adaha, dan yang terhormat Ibu Maisrina SPD selaku dosen pembimbing. Serta yang saya banggakan rekan-rekan seminar proposal pada siang hari ini. Baiklah, saya di sini Windadi Putri selaku moderator akan menunggu jalannya seminar proposal Saudari Fadilatul Atika pada siang hari ini. Nah, langsung saja pemaparan proposal penelitian oleh Saudari Tika. Kepada Saudari Tika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Software Wondercell Filmora pada pembelajaran tematik terpadu tema 6 Energi dan Perubahannya di kelas 3 SD. Yang pertama yaitu bab 1 yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, manfaat pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, sampai definisi istilah. Nah, kita masuk kepada latar belakang. Nah, pada proposal saya ini, latar belakang yang saya ambil yaitu yang pertama yaitu tuntutan perkembangan zaman, di mana sekolah yang saya jadikan sebagai objek penelitian masih menggunakan metode ceramah dalam penyampaian pembelajaran, sehingga dianggap kurang menarik dan tidak bervariasi. Nah, kemudian pengimplementasian kurikulum 2013 yang yaitu pendekatan tematik terpadu yang mengaitkan beberapa mata pelajaran. Dan kemudian untuk menunjang penggunaan media pembelajaran tersebut diperlukan keterampilan seorang guru profesional yang mampu memanfaatkan teknologi dan informasi serta komunikasi. Kemudian yaitu pemanfaatan media pembelajaran di sini yaitu untuk mengefektifkan penyampaian pesan. Nah, salah satu media pembelajaran yang saya pakai yaitu media pembelajaran software yang dapat mengakomodasikan seluruh gaya belajar, yakni gaya belajar auditori, visual, dan kinestetis. Kemudian salah satu juga macam dari media pembelajaran itu yaitu Wondercell Filmora yang memiliki kelebihan yang dipakai untuk membuat film rumahan, memudahkan kita dalam membuat video sendiri dengan memberikan berbagai build-it dan template. Selanjutnya rumusan masalah pada proposal ini yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis software Wondercell Filmora pada pembelajaran tematik terpadu tema 6 energi dan perubahannya di kelas 3 SD yang valid. Kemudian bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis software Wondercell Filmora pada pembelajaran tematik terpadu tema 6 energi dan perubahannya di kelas 3 SD yang praktis. Dan yang terakhir yaitu bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis software Wondercell Filmora pada pembelajaran tematik terpadu tema 6 energi dan perubahannya di kelas 3 SD yang efektif. Dan tujuan pengembangannya yaitu untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis software Wondercell Filmora pada pembelajaran tematik terpadu tema 6 energi dan perubahannya di kelas 3 SD yang valid, praktis, dan efektif. Kita masuk ke spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama yaitu materi yang dimuat dalam media pembelajaran sesuai dengan kompetensi IT, kompetensi dasar, buku guru, dan buku siswa. Kemudian, dapat digunakan untuk pembelajaran tematik pada kelas 3 tema 6 energi dan perubahannya. Subtema 1 sumber energi, PB ke-1 dan ke-3 termuat mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran tersebut memuat aspek sikap. Yang keempat, wujud produk yang dihasilkan adalah media pembelajaran berjenis audiovisual. Yang kelima, durasi media pembelajaran memperhatikan durasi video pembelajaran yang efektif. Yang keenam, warna yang ditonjolnya adalah warna biru agar sesuai dengan topik pembahasan. Dan yang ketujuh, media pembelajaran merupakan pengembangan dari rekaman video, gambar, animasi, suara, serta penulis sendiri. Kita masuk ke manfaat pengembangan. Yang pertama yaitu manfaat bagi sekolah. Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, terutama dalam mengadakan media pembelajaran. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik.
yaitu menumbuhkan motivasi dan memberikan pengalaman baru dalam belajar dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian manfaat bagi peneliti yaitu sebagai bahan motivasi untuk menghasilkan ide-ide baru yang mutakhir dan menarik. Dan yang terakhir, manfaat bagi guru yaitu sebagai masukan, terutama terhadap penggunaan media pembelajaran, dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai pengembangan media pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang pertama yaitu asumsi pada proposal ini, yaitu pengembangan pada penelitian adalah media pembelajaran yang dikembangkan dengan software Wondercell Filmora dapat diuji validitas, praktikalitas, dan efektivitasnya. Kemudian media pembelajaran ini menyalurkan materi pembelajaran tematik pada kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, yang dipakai yaitu subtema 1, PB1, dan PB3. Nah, untuk keterbatasan pada proposal saya ini yaitu peneliti ini hanya memfokuskan pada pengembangan media pembelajaran pada pembelajaran tematik terpadu hanya pada kelas 3 SD pada tema 6, subtema 1, PB ke-1 dan ke-3 saja. Dan untuk software yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran adalah Wondercell Filmora yang memerlukan biaya dalam aktivasi akun untuk mendapatkan berbagai efek dan template untuk memperbagus dan mempercantik hasil dari media pembelajaran yang kita buat. Nah, untuk definisi istilah di sini terdapat 6, yang pertama yaitu pengembangan, validitas, praktikalitas, video pembelajaran, software, dan Wondercell Filmora. Kita masuk ke bab 2 kajian pustaka, yang terdiri dari landasan teori, kerangka berpikir, dan penelitian yang relevan. Kita langsung saja ke kerangka berpikirnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kerangka berpikir saya pada PPT yang saya tampilkan di sini, yang dimulai dari potensi dan masalah pada kelas 3 SD di Kota Baru Simalungun yang berhubungan dengan media pembelajaran, kemudian ketersediaan fasilitas untuk penyajian media pembelajaran dan belum adanya media pembelajaran dalam bentuk video, kemudian pengembangan media pembelajaran berbasis software Wondercell Filmora pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 3. Kemudian diuji validitasnya, revisinya, uji praktikalitasnya, yang tujuan akhirnya yaitu menghasilkan media pembelajaran berbasis software Wondercell Filmora pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 3 yang valid, praktis, dan efektif. Kita masuk ke penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ilahi dan Desiandri tahun 2020 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Tematik Terpadu berbasis Python di kelas 3 sekolah dasar. Kemudian Yudionto dan kawan-kawan tahun 2020, penelitian pengembangan yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran IPS Terpadu pada tema konservasi gajah berkarakter peduli lingkungan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Puji dan Hastuti tahun 2020 yang berjudul Pengembangan Media Video Pembelajaran Sejarah yang memuat materi kronologis. Selanjutnya pengembangan Karisma dan Mutzanatun tahun 2019 yang berjudul Pengembangan Media Audiovisual untuk mendukung pembelajaran tematik tema 7 subtema 2. Selanjutnya, pengembangan yang dilakukan oleh Lestari, Hermawan, dan Herianto tahun 2018 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran menggunakan Python untuk pembelajaran tematik sekolah dasar. Dan yang terakhir, penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Firmansyah tahun 2018 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio Mata pelajaran kelas 10 Diman 1 Lampung Utara. Kita masuk ke bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu model pengembangan. Di sini saya menggunakan model pengembangan 4D yaitu define, design, development, dan dissemination atau penyebaran. Untuk prosedur pengembangannya yang termasuk define yaitu analisis awal dan akhir, analisis peserta didik yang terbagi menjadi 2 yaitu analisis tugas dan analisis konsep. Kemudian perumusan tujuan pembelajaran. Dan desainnya yaitu perancangan media pembelajaran itu sendiri, dan untuk development-nya yaitu pengembangan rancangan media berbasis software Wondercell Filmora yang nantinya akan diuji validitas, valid atau tidaknya, kemudian uji praktikalitasnya, uji efektivitas, dan analisis hasil. Dan yang terakhir yaitu disseminate-nya yaitu penyebaran. Selanjutnya yaitu uji coba produk. Yang pertama yaitu subjek uji cobanya yaitu peserta didik kelas 3 SDN 03 Kota Baru Simalungun. Kemudian jenis data yang saya gunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian instrumen penelitiannya yaitu angket dan tes. Dan untuk teknik analisis datanya, analisis data kualitatif
terdiri dari komentar dan saran validator, dan analisis data kuantitatif terdiri dari analisis data validitas dan praktikalitas. Ini merupakan tabel analisis data validitas dan analisis data praktikalitas. Di sini skor 5, 4, 3, 2, 1 dan keterangannya sangat baik, baik, cukup, kurang baik, sampai sangat kurang baik. Dan untuk analisis data praktikalitasnya, di sini rentang nilai presentasi skor 86 sampai 100 itu sangat praktis, 76 sampai 85 itu praktis, 60 sampai 75 itu cukup praktis, dan 55 sampai 59 itu tidak praktis. Baik, sekian pemaparan proposal saya pada kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tika yang telah mempresentasikan proposal penelitiannya. Selanjutnya diminta kepada peserta seminar untuk memberikan pertanyaan terkait proposal penelitian Saudari Tika. Kepada peserta seminar dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan saja pada kritik, saran, serta masukan oleh kontributor 1. Kepada Ayuni Eka Putri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Ayuni Eka Putri, kontributor 1 dari seminar proposal Saudari Fadilatul Atika. Di sini saya akan berkomentar tentang jenis penelitian yang saudara gunakan sudah sesuai dengan judul penelitiannya, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis software Wondershare Filmora pada pembelajaran tematik terpadu tema 6 energi dan perubahannya di kelas 3 SD, yang dimana pengembangan ini juga termasuk ke dalam jenis R&D. Dan selanjutnya yaitu ada sedikit kekurangan menurut saya pada bagian jenis media pembelajaran audiovisual. Pada video pembelajaran ini sudah dijelaskan tentang kelebihan video pembelajarannya, tetapi tidak dijelaskan tentang kekurangan atau keterbatasan dalam pembuatan atau langkah-langkah video pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu dalam menggunakan aplikasi software Wondershare Filmora, sudah dijelaskan tata cara langkah-langkahnya, tahap-tahapan penggunaannya. Selebihnya saya rasa sudah bagus. Sekian komentar dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja saya terima masukan dari Kontri 1 atas saran dan kritik serta komentar yang diberikan kepada saya terkait kekurangan serta kelebihan dari proposal yang sudah saya buat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 1 atas kritik, saran, serta masukannya. Selanjutnya diminta kepada kontributor 2 untuk memberikan kritik, saran, serta masukannya. Kepada Aurel Nisa Adaha dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini perkenalkan saya Aurel Nisa Adaha sebagai kontributor 2 yang akan mengomentari sistematika penulisan proposal Saudari Tika. Baiklah, di sini saya ingin mengomentari sedikit mengenai proposal Saudari Tika. Dari yang saya lihat bahwa penulisan halaman pada proposal ini sudah bagus dan sesuai dengan sistematika penulisan proposal pada umumnya. Selain itu, pada bab 3, proposal ini sudah mencakup metode penelitian yang mana menurut saya sudah cukup bagus. Dan hanya saja sebaiknya instrumen penelitian yang digunakan pada proposal ini lebih dikembangkan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja saya tanggapi terkait saran dan masukan dari Kontri 2. Saya terima saran dan masukannya dan untuk kedepannya akan saya perbaiki. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada kontributor 2 yang telah memberikan kritik, saran, serta masukannya. Baik, dengan berakhirnya sesi saran dan masukan dari kontributor 2, maka berakhirlah acara seminar proposal Saudari Fadilatul Atika pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kontributor 1, 2, dan dosen pembimbing, serta kepada peserta seminar proposal pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata, dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.